Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam Yesus Kuatku. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sekarang kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan lewat firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, berikan kami pengertian sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Kami siap terima firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan buat kita saat ini diambil dari kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat dengan tema Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos pasal 5 ayat yang keempat, saya bacakan buat kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan. Beberapa pokok renungan dari firman Tuhan pada saat ini, saya bagi dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah, kitab Amos disebut juga kitab penghukuman, karena beritanya adalah penghukuman. Kalau kita memperhatikan dan membaca dalam pasal 1 dan pasal yang kedua, Allah menghukum Israel, Yehuda, dan bangsa-bangsa lain karena perbuatan jahat mereka. Khusus kepada umat Allah, yaitu bangsa Israel ini, dalam Amos pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat 11, di sana disebutkan Allah telah berulang kali memperingatkan umatnya dengan berbagai hukuman. Jadi Allah berulang kali memperingatkan umatnya dengan berbagai hukuman. Tapi mereka tidak juga berbalik kepada Allah. Contohnya disebutkan di sana dalam ayat yang ke-6, Tuhan izinkan terjadi kelaparan. Kemudian dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Tuhan izinkan kekeringan terjadi. Bahkan juga dalam ayat 9, hama dan penyakit pada tanaman itu terjadi. Kemudian dalam ayat 10, ada penyakit sampar. Tuhan izinkan terjadi menimpa manusia. Penyakit sampar. Bahkan ayat 11 dalam pasal yang keempat, ayat 11, terjadi di sana bencana alam. Nah, berbagai hukuman hal-hal yang terjadi ini sebagai peringatan buat mereka karena mereka sudah berlaku menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan ingatkan mereka. Namun berulang kali Allah memperingatkan mereka, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Jadi kitab Amos ini berbicara tentang penghukuman. Allah menghukum karena perbuatan jahat mereka. Namun Allah memperingatkan mereka dengan berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Dan ini menjadi peringatan juga buat kita saat ini yang mendengarkan renungan ini. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan hal-hal seperti disebutkan dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 11, barangkali kita sedang alami saat ini. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih Pengampun. Dia sangat mengasihi kita. Karena itu datanglah, berbaliklah kepada Tuhan. Dan pokok yang kedua, bagian besar yang kedua yang kita pelajari, sebagaimana tema kita, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu dalam ayat yang keempat, Amos 5 ayat yang keempat, dikatakan di sana, ternyata umat Allah ini, bangsa Israel ini, mengira bahwa dengan mereka datang ke tempat-tempat tertentu, contohnya disebut dalam ayat yang kelima, datang ke Betel, datang ke Beersheba, bahkan datang ke Gilgal, di sana mereka melakukan kegiatan-kegiatan ibadah mereka, melakukan ritual-ritual keagamaan mereka. Mereka anggap dengan mereka datang ke tempat itu, mereka anggap hal itu sudah mereka lakukan untuk mencari Tuhan. Ternyata yang mereka lakukan itu adalah hanya sebatas lahiriah saja. Mereka tidak bersekutu dengan Tuhan atau tidak mencari kehadiran Tuhan di sana sehingga Tuhan memberitahukan kehendaknya untuk mereka lakukan. Mereka anggap hal yang mereka lakukan itu ritual-ritual, hal-hal lahiriah secara keagamaan, mereka anggap sudah mencari Tuhan. Sehingga perbuatan mereka tidak berubah. Perbuatan mereka tetap jahat. Hal-hal yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
Carilah Tuhan artinya apa? Salah satu pengertiannya adalah carilah kehadiran Tuhan. Carilah baik dengan cara kita datang berdoa kepada Tuhan, baik kita datang dengan membaca Alkitab yang adalah firman Allah, maupun kita datang kepada mencari Tuhan dengan beribadah seperti kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang rutin yang kita adakan di gereja. Kita berkumpul, kita memuji Tuhan, kita beribadah, berbakti, kebaktian yang ada. Hal-hal itu kita lakukan tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi umat ini atau bangsa Israel mengira bahwa dengan datang ke tempat-tempat tertentu, karena memang tempat itulah yang Tuhan kehendaki untuk melakukan kegiatan keagamaan, tapi mereka lakukan hanya sebatas hal-hal lahiriah. Mereka melakukan itu tetapi tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dengan melakukan kegiatan itu, mereka anggap mereka sudah mencari Tuhan. Tapi ternyata yang terjadi adalah mereka jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Jadi lakukanlah, kerjakanlah apa yang dikatakan mencari Tuhan, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan lewat berdoa, membaca Alkitab firman Tuhan, bahkan juga beribadah bersama-sama di gereja. Kita lakukan itu sebagai wujud mencari Tuhan untuk mengetahui kehendak Tuhan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga perbuatan kita pun bukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, tetapi yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Dan itulah yang akan membaharui kehidupan kita, karena kita tahu kehendak Tuhan lewat kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Dan hasil dari atau wujud dari kita mencari Tuhan adalah dalam Amos pasal yang kelima ayat 14 dan ayat 15, bahkan dicatat juga dalam ayat 24. Di sana dikatakan wujud dari kita mencari Tuhan adalah kita membenci yang jahat, kita mencintai yang baik, kita menegakkan keadilan. Jadi wujud dari kita mencari Tuhan, karena kita lakukan itu untuk mengetahui, mengerti kehendak Allah untuk kita lakukan, maka wujudnya adalah kita membenci yang jahat, kita mencintai yang baik, dan menegakkan keadilan. Dan kalau kita lakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, karena kita tahu kehendak Allah dan kita lakukan itu, dan hasilnya tadi kita membenci yang jahat, menjauhi yang atau mencintai yang baik, menjauhi yang jahat, dan menegakkan keadilan, maka akibatnya adalah dalam hidup kita, sebagaimana tema kita pada hari ini adalah carilah Tuhan, carilah aku Tuhan, maka kamu akan hidup. Maka dikatakan hasilnya buat kita adalah, akibatnya buat kita adalah kita akan hidup. Baik untuk hidup yang sekarang ini, bicara soal makan minum pakai itu yang disebutkan dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Jangan khawatir, karena Allah akan menyediakannya. Allah akan menambahkannya kepada kita bahkan. Itu untuk hidup yang saat ini. Namun untuk hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal di sorga, Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita datang mencari Dia, ada kehidupan dalam kehidupan kita, baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Karena itu carilah Tuhan lewat berdoa, lewat membaca firman Tuhan, lewat kita berbakti dalam ibadah-ibadah yang kita adakan. Itu kita lakukan untuk mencari Dia, untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kita lakukan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, kita akan hidup. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kiranya terus Engkau berbicara, membuat kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Kami cari Tuhan supaya kami hidup. Kami melakukan kehendak Tuhan supaya kami hidup, karena Engkaulah kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.